Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Bu Ani. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5 subtema 4 dari pembelajaran 1, 2, dan 3. Oke, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, berilah kami ilmu, pengetahuan, dan pemahaman. Amin. Nah, sekarang anak-anak persiapkan buku tematik dan alat tulisnya juga ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari subtema pengalamanku di tempat bermain. Nah, hari ini kita akan mempelajari Pancasila sila kelima di tempat bermain. Adapun kita akan mempelajari tentang pengamalannya. Nah, kita harus mengamalkan apa saja sih di tempat bermain yang sesuai dengan sila kelima? Nah, anak-anak, di sini ada simbol sila kelima yaitu padi dan kapas. Kita akan membahas pengamalan sila kelima di tempat bermain. Nah, Bu Ani sebutkan contohnya ya. Nah, pengamalan sila kelima yang harus diamalkan di tempat bermain yaitu mengikuti aturan di tempat bermain. Lalu anak-anak harus mengantri saat berada di taman hiburan. Contohnya mengantri ketika membeli loket atau mengantri ketika jajan. Lalu anak-anak juga harus suka bekerja keras. Selain itu, anak-anak harus hidup secara hemat ya. Jadi tidak boleh boros ketika ada di tempat bermain. Selanjutnya, anak-anak harus menghargai orang lain, mengembangkan sikap adil terhadap sesama manusia, dan yang terakhir, melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Itu ya contoh pengamalan sila kelima di tempat bermain. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat kerajinan. Nah, bahan buatan itu adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Ada beberapa contohnya yaitu karet, plastisin, benang wol, kardus bekas, plastik bekas, kertas, dan kain perca. Ini sudah ada gambarnya ya. Nah, yang barusan itu bahannya. Sekarang Wani akan sebutkan alat untuk membuat kerajinan. Nah, ada 3 alat ya. Pemotong. Pemotong itu adalah alat untuk memotong benda. Bisa menggunakan gunting atau cutter. Lalu yang kedua, perekat. Perekat itu adalah alat untuk merekatkan kedua benda. Bisa menggunakan selotip, double tip, dan lem. Lalu terakhir ada pewarna. Pewarna itu untuk menghias suatu kerajinan yang telah kita buat. Kita bisa menggunakan berbagai macam ya. Bisa menggunakan cat air, krayon, pensil warna, dan juga spidol warna. Nah, ini mengidentifikasi kolase dari bahan bekas. Kolase itu adalah membuat karya dengan cara menempelkan potongan yang sudah dibentuk. Nah, jadi hal pertama ketika membuat kolase itu membuat sketsanya dulu, lalu nanti bahannya dipotong-potong menjadi kecil sesuai dengan bentuk sketsanya. Nah, nanti lalu ditempelkan. Nah, ini Bu Ani akan menyebutkan bahan untuk membuat kolase. Nah, ada beberapa ya. Yang pertama, kertas warna. Bisa menggunakan kertas bekas. Selain itu bisa menggunakan koran bekas, majalah bekas, dan juga plastik bekas. Nah, jadi yang ada di rumah bisa dibuat menjadi kerajinan ya. Tidak harus memakai kertas warna saja. Nah, selain membuat kerajinan kolase, anak-anak juga bisa membuat bingkai foto dari kardus bekas. Ada contohnya di halaman 83
Dan 8. Cara membuat kolase dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah sketsa gambar. Di sini Bu Ani membuat sketsa teko. Yang kedua, menggunakan gunting. Hati-hati ya nak, kalau mau menggunakan gunting harus dalam pengawasan orang tua. Yang ketiga, lem atau perekat. Nah, kalian bisa menggunakan lem atau perekat yang ada di rumah ya. Keempat, koran bekas. Di sini Bu Ani menggunakan koran bekas sebagai medianya. Bagaimana cara membuatnya? Langkah pertama yaitu potonglah kertas koran secara memanjang, karena agar memudahkan kita untuk memotong koran ini menjadi potongan kecil. Langkah yang kedua, potong koran bekas menjadi potongan yang lebih kecil. Langkah ketiga, baluri sketsa dengan lem atau perekat. Langkah keempat, tempelkan potongan kertas koran pada sketsa yang sudah diberi lem atau perekat.
Setelah koran bekas ditempelkan pada sketsa dengan penuh, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.